Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Wandi Putra Dan saya Zulfikar Ayatullah. Kami akan menampilkan video yang berjudul Manajemen Ketatalaksanaan Kantor Pendidikan. Selamat menyaksikan. Dasar-dasar manajemen pendidikan. A. Konsep manajemen ketatalaksanaan pendidikan. Pengertian ketatalaksanaan pendidikan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses mengelola suatu sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Ditinjau dari aspek pendidikan, manajemen pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tata laksana pendidikan yaitu suatu proses kegiatan mencatat, mengolah, mengirim, menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat saja, tetapi mencakup pengelolaan semua bahan keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Dalam membahas pengelolaan warkat, tidak lepas dari pengelolaan arsip atau biasa disebut kearsipan. Secara sederhana, kearsipan diartikan sebagai suatu proses pengelolaan warkat mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu, sehingga pada saat dibutuhkan dapat dengan cepat dan tepat ditemukan, serta arsip-arsip tersebut tidak bernilai guna lagi, maka harus dimusnahkan. Jadi ketatalaksanaan pendidikan adalah kegiatan yang melakukan pencatatan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan dalam mengelola lembaga pendidikan. Konsep dasar ketatalaksanaan lembaga pendidikan, yaitu yang pertama menyangkut administrasi kurikulum, yang kedua menyangkut administrasi murid, ketiga menyangkut administrasi personil, keempat menyangkut inventaris sekolah, lima mengenai pekerjaan surat menyurat, enam menunjang penataan keuangan, tujuh menunjang administrasi sarana prasarana, delapan menunjang hubungan sekolah dengan masyarakat. B. Prinsip-prinsip manajemen ketatalaksanaan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dapat dijadikan sebagai suatu bidang kajian yang sangat krusial dan memperoleh peranan yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan dapat menumbuhkan sifat dan watak anak bangsa yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman cerminan budi pekerti suatu bangsa. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 3, Pasal 4 yang menjelaskan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional memuat hal-hal sebagai berikut. Pertama, penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, adil, dan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, budaya, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dua, penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang menyatu
berasaskan keterbukaan dan mengandung banyak makna. 3. Penyelenggaraan pendidikan adalah suatu kegiatan pengembangan budaya dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan dapat memberikan contoh, memupuk minat, dan membangkitkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan dapat memupuk budaya literasi, membaca, menulis, dan berhitung bagi seluruh masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan dapat mengembangkan semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan dan peningkatan kualitas pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. 1. Prinsip integral dan seimbang. A. Integral. Pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Keduanya harus terintegrasi secara harmonis. Dalam ajaran Islam, Allah adalah pencipta alam semesta termasuk manusia. Allah pula yang menurunkan hukum-hukum untuk mengelola dan melestarikannya. Hukum-hukum mengenai alam, fisik disebut sunnatullah. Sedangkan pedoman hidup dan hukum-hukum untuk kehidupan manusia telah ditentukan pula dalam ajaran agama yang disebut dinullah yang mencakup akidah dan syariah. B. Seimbang. Pendidikan Islam selalu memperhatikan keseimbangan di antara berbagai aspek yang meliputi keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara ilmu dan amal, urusan hubungan dengan Allah dan sesama manusia, serta hak dan kewajiban. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan pertama kali agar manusia untuk membaca, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan di tempat lain, ditemukan pula ayat yang menafsirkan tentang perintah membaca, seperti yang tertulis dalam firman Allah, Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Di sini, Allah memberikan penjelasan bahwa yang harus dibaca pertama kali adalah Al-Quran. Selain itu, Allah memerintahkan agar manusia membaca ayat Allah yang berwujud fenomena alam yang sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 101 yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat dalam ajaran Islam harus menjadi perhatian. Rasul diutus Allah untuk mengajar dan mendidik manusia agar mereka dapat meraih kebahagiaan kedua alam itu. Implikasinya, pendidikan harus senantiasa diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di negeri akhirat, dan janganlah kamu merupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Prinsip yang kedua, yaitu prinsip bagian dari proses rububiyah. Sebagai khalifah, manusia juga mengemban fungsi rububiyah Allah terhadap alam semesta termasuk diri manusia sendiri. Dengan perimbangan tersebut, dapat dikatakan bahwa karakter hakiki pendidikan Islam pada intinya terletak pada fungsi rububiyah Allah secara praktis dikuasakan atau diwakilkan kepada manusia. Dengan kata lain, pendidikan Islam tidak lain adalah keseluruhan proses dan fungsi rububiyah Allah terhadap manusia sejak dari proses penciptaan sampai dewasa dan sempurna. Prinsip yang ketiga adalah
prinsip membentuk manusia yang seutuhnya. Pendidikan Islam dalam hal ini merupakan usaha untuk mengubah kesempurnaan potensi yang dimiliki oleh peserta didik menjadi kesempurnaan aktual melalui setiap tahapan hidupnya. Dengan demikian, fungsi pendidikan Islam adalah menjaga keutuhan unsur-unsur individual peserta didik dan mengoptimalkan potensinya dalam garis keridhaan Allah. Prinsip yang keempat, prinsip selalu berkaitan dengan agama. Pendidikan Islam sejak awal merupakan salah satu usaha untuk menumbuhkan dan memantapkan cenderungan tauhid yang telah menjadi fitrah manusia. Agama menjadi petunjuk dan penuntun ke arah itu. Oleh karena itu, pendidikan Islam selalu menyelenggarakan pendidikan agama. Namun, agama di sini lebih kepada fungsinya sebagai sumber moral nilai. Yang kelima, prinsip terbuka. Dalam Islam diakui adanya perbedaan manusia. Akan tetapi, perbedaan hakiki ditentukan oleh amal perbuatan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat 2, atau ketakwaan yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, pendidikan Islam pada dasarnya bersifat terbuka, demokratis, dan universal. Menurut Jalaluddin yang dikutip oleh Bukhari Umar, menjelaskan bahwa keterbukaan pendidikan Islam ditandai dengan kelenturan untuk mengadopsi unsur-unsur positif dari luar, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakatnya, dengan tetap menjaga dasar-dasarnya yang original atau salih, yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. 6. Menjaga perbedaan individual. Perbedaan individual antara seorang manusia dengan orang lain dikemukakan di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki manusia melahirkan perbedaan tingkah laku, karena setiap orang akan berbuat sesuai dengan keadaannya masing-masing. Menurut Asy-Syaibani yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Ramayulis, menjelaskan bahwa pendidikan Islam sepanjang sejarahnya telah memelihara perbedaan individual yang dimiliki oleh peserta didik. Prinsip yang ketujuh, yaitu prinsip pendidikan Islam adalah dinamis. Pendidikan Islam menganut prinsip dinamis yang tidak beku dalam tujuan-tujuan, kurikulum, dan metode-metodenya, tetapi berupaya untuk selalu memperbaharui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam seyogyanya mampu memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan zaman dan tempat serta tuntutan perkembangan dan perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang motivasi untuk hidup dinamis. C. Teknik-teknik manajemen ketatalaksanaan pendidikan. Teknik ketatalaksanaan dalam lembaga pendidikan meliputi rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama. Teknik-teknik manajemen ketatalaksanaan pendidikan menurut De Liang Ji. Pertama,
menghimpun, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana, sehingga siap dipergunakan bila mana diperlukan. Yang kedua, mencatat, yaitu meliputi kegiatan membubuhkan dengan berbagai alat tulis-menulis mengenai keterangan-keterangan yang diperlukan, sehingga terwujudlah tulisan-tulisan yang dapat dibaca, dikirim, atau disimpan. Ketiga, mengelola, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih jelas untuk dipakai. Menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang berikutnya, mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Selanjutnya, menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Untuk mewujudkan fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan, maka butuh penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Adapun prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, surat dinas sekolah dan buku agenda. Surat yang bersifat kedinasan, baik dinas pemerintahan maupun dinas swasta, biasanya bersifat resmi dan menggunakan bahasa Indonesia baku. Sedangkan buku agenda berfungsi sebagai catatan keluarnya surat dengan pencatatan A. nomor urut surat keluar, B. tanggal surat keluar atau pengirim, C. alamat surat atau kepada siapa, D. pokok isi surat, E. keterangan. Yang kedua, buku ekspedisi. Buku ekspedisi berfungsi sebagai bukti bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamat atau petugas yang telah diserahi tanggung jawab. Yang ketiga, buku catatan rapat sekolah atau notulen. Notulen berfungsi sebagai untuk catatan proses, hasil, atau keputusan yang diambil pada saat rapat sekolah. Biasa disebut rapat dewan guru atau rapat guru. Berdasarkan materi yang dibicarakan dalam rapat sekolah, rapat tersebut antara lain: A. Rapat kenaikan kelas, B. Rapat kelulusan ujian, C. Rapat penerimaan murid baru, D. Rapat pembagian tugas pengajar. Berikutnya, buku pengumuman. Buku pengumuman ini berasal dari kepala sekolah. Dimaksudkan sebagai media informasi atau pemberitahuan yang ditujukan kepada para guru. Adapun isi pengumumannya dapat bersifat instruksi, bermacam-macam. Pada intinya, selalu menyangkut masalah pembinaan sekolah. Setiap guru yang sudah membaca pengumuman tersebut diwajibkan membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda bahwa ia telah membacanya. Dengan demikian, buku pengumuman ini lebih tepat dibanding papan pengumuman. Jika pengumuman itu ditujukan kepada murid, buku pengumuman juga bisa dipakai. Tetapi, seorang petugas sekolah harus ditunjuk untuk membacakannya di setiap kelas. Kegiatan administrasi yang dibandingkan. Kegiatan administrasi yang didindingkan. Kegiatan pencatatan atau pendataan yang kemudian hasil pencatatan tersebut dipasang atau ditempel pada dinding, baik dinding kelas maupun dinding kantor guru atau tata usaha sekolah. Kegiatan semacam ini lebih dikenal dengan administrasi yang didindingkan. Administrasi keuangan sekolah. Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan. Demikian pula sekolah. Perihal keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, uang kesejahteraan personil, gaji, serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana.
Terima kasih. Demikianlah video dari kelompok 12. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.